Nah atasan gue ngobrol sama gue, yuk mobil lu karatan. Aduh apaan karatan? Cara ini adalah buka kaca spion. Cara ini adalah apa nih? Buka jendela dikit gitu kaca spion. Halo semuanya, perkenalkan gue Dio dari channel Converos Live. Sekarang jam 12.41, gue lagi mau ngarah ke daerah kota. Ini hari Sabtu, tanggal 19 November 2022. Gue bakal nyeritain pengalaman gue dari pertama pakai mobil ini, kurang lebih berapa bulan ya? Udah hampir setahun sih. Pokoknya gue nyampe dapet ini mobil, nyampe ke rumah itu kurang lebih Desember 2021. Dan sekarang udah di bulan November 2022. Ya kurang lebih 11 bulan lah gitu. Dan KM-nya itu udah di 22.600. 22.700 lah. Hampir 22.700. Nah, gue bakal nyeritain pengalaman gue dari mulai KM 0 sampai 22.000 ini. Oke, kita cus meluncur ke daerah kota. Gue sekarang lagi di daerah Serpong ya. Daerah Serpong. Oke, kita mulai dari mana ya? Oke, ini Wuling Convero gue ini Convero S Lux 1,5 MT warna Aurora Silver. Ini yang versi tertingginya di transmisi manual. Kan adanya satu lagi tuh yang apa tuh? Ya itulah namanya. Nah ini yang versi manualnya tapi versi tertinggi. Ini yang apa ya? Yang udah nggak pakai DVVT sama Pitek. Nyari buat warna Aurora Silver itu dulu ya, tapi nggak tahu sekarang. Kalau dulu itu agak-agak susah sih. Gue itu sampai nunggu kurang lebih 1 bulan buat dapet yang warna ini. Tadinya mau ditawarin tuh ada ditawarin warna-warna lain, mau yang putih atau hitam gitu kan, atau mau yang ada yang satu lagi tuh Dazzling Silver. Nah itu, tapi gue tetap nggak maunya Aurora Silver gitu kan. Ya udah akhirnya kurang lebih sebulan. Oke, sekarang ini gue mau bahas si minusnya dulu deh. Minus dulu, nggak usah plus-plusnya. Plus dong, minusnya dulu aja. Jadi yang pertama itu, ini bahkan dari oh ya, ini gue nggak ada endorse sama sekali ya dari Wuling atau dari mana. Ini bener pengalaman pribadi gue, dan mungkin dia alami juga sama pengguna Wuling yang lainnya, dan mungkin enggak ya. Ini pengalaman pribadi gue doang. Jadi ya ini apa yang gue rasain selama pakai Wuling Convero ini. Yang pertama itu dari pertama datang itu bahkan baru KM 500 lah ya. Itu masih KM 500. Itu tuh kan spionnya ini yang retractable. Gue nggak ngerti itu ininya namanya. Kayaknya retractable ya. Nah itu pas lagi dia buka spion kanan, awalnya spion kanan, pas lagi ngebuka nih, pas lagi udah mau kebuka penuh, dia bunyi kayak cetek gitu, kayak bunyi kayak ada yang maksa gitu. Pas ngebuka tuh kayak yang cetek gitu, pas cetek gitu. Tadi itu kanan doang tuh agak kenceng suaranya, ya kan, kirain apalah gitu pertamanya. Kok tiap buka spion gitu terus nggak lama yang kiri, tapi nggak terlalu kenceng suaranya. Maksudnya kencengnya pun nggak yang cetak tuh, nggak, maksudnya tek gitu, tapi ngeganggu aja gitu. Terus habis itu spion kiri, cuman nggak sekenceng spion kanannya. Nggak pernah kesenggol apa-apa sih spion juga, masih mulus. Tapi ada bunyi kayak gitu kan. Akhirnya mampirlah ke beres. Habis di bengkel resmi ya udah tuh dibenerin, hilang. Terus itu pas di servis pertama sih. Terus kan udah tuh dibenerin, terus hilang. Nggak lama kemudian, sekitar semingguan, kurang dari seminggu, 5 atau 7 harian lah, bunyi lagi. Suaranya sama, cuman yang kiri udah nggak bunyi. Ini masih yang di kanan doang gitu. Nah
terus balik lagi lah ke beres untuk di servis yang di servis keduanya. Habis dibenerin lagi, udah tuh hilang lagi. Nah, terus nggak lama kemudian ya bunyi lagi. Tapi udahlah, gue bilang udah capek nih, gedein aja dulu gitu. Nggak taunya sampai sekarang sampai 22.000 itu udah nggak bunyi lagi. Terus ini yang banyak dikeluhin sama yang lain sih, pas masuk gigi 1 ke gigi 2, terus kayak yang kasar gitu loh, kayak nggak bisa halus gitu. Kayak yang jeduk gitu, kayak pasti ada bunyi gitunya. Itu gue juga ngerasain di sini juga, kayak aduh nih kok gigi 1 keduanya bunyi-bunyi ya, jeduk-jeduk ya. Terus ya udah gue tanya lah waktu ke beres kan, itu waktu di servis keberapa sekalian nanya itu. Terus habis gue tanya emang begitu. Jadi emang atau bisa dibilang apa sih ciri khas ya. Tapi lama kelamaan kalau emang kita udah sering pakai nih, misalkan buat harian, lama-lama ketemu kok soalnya. Jadi kayak yang dari masuk gigi 1 setelah ngegas nih kita masuk kopling, itu jangan langsung diganti gigi 2, itu pasti jeduk dah. Jadi kayak dirasain gitu. Terus pas masuk kopling, injek kopling, itu bukanya agak tunggu 1 detik lah gitu, terus baru masuk gigi 2. Nah itu juga ngepasin sama koplingnya, jadi jangan langsung dibuka jeduk. Jadi kayak yang pas mau masuk gigi 2 nih, buka koplingnya pelan-pelan, pasti halus, pasti nggak bunyi lagi. Nah, itu pasti udah banyak yang tahu lah ya caranya ya, kurang lebih kayak gitu ya, main feelingnya aja. Terus apa lagi ya, ini masalah suspensi. Kenapa suspensi? Jadi gini, gue tuh baru kayak baru berasa tuh sekarang. Itu setelah udah menginjak 20 ribuan kilo lah kayaknya, 20 ribu kilo, suspensinya kayak keempukan guys. Kempukannya gimana? Nah gini, misalkan gue lagi ngajak teman-teman gue nih dari kantor makan siang gitu kan, penuh nih, ada 7 orang kan yang penuh nih, belakang 3, tengah 2, depan full 2 juga. Terus ada poldur nih, enggak gede, orang jalan juga pelan kan. Pas lagi depan oke, ban depan udah lewat, pas ban belakang nih, pas udah lewatin poldurnya jeduk, itu kayak yang ambles sampai mentok gitu suspensinya gitu loh. Itu berasa banget kayak yang pernya nih mentok, udah nggak bisa neken lagi. Nah itu baru berasa di KM 20 ribuan lah kurang lebih. Nah gue kira kan emang nih orang bawaannya berat kali. Nah, tapi kesininya kayak misalkan cuma di tengah nih 2, depan 2, dah itu walaupun cuma segitu, belakang kosong, itu tuh udah mulai berasa. Jadi kayak yang ibaratnya kalau yang kita penuh nih orang nih, langsungnya jeduk gitu. Kalau yang belakang kosong tetap berasa, tapi yang kayak cuma tek gitu doang, mentoknya kayak cuma tek gitu doang, tapi berasa mentok pernya. Itu nggak tahu deh tuh, mungkin ada orang dari Wuling yang nonton video ini, mungkin bisa kasih komentar atau misalkan ada perubahan di sektor ini gitu, untuk di mobil selanjutnya gitu, ada pembaruan lah. Jadi customernya yang lain, para user Wuling ini nggak ngerasain juga kayak gini, atau mungkin ada masalah di suspensinya atau kayak gimana, itu mungkin bisa diperbaiki oleh pihak Wulingnya gitu. Baik, itu udah mau masuk nih jalan tol di Rawabuntu. Ini udah mau masuk di Rawabuntu nih. Udah di Rawabuntu mau masuk tol. Oke, selanjutnya masih seputar suspensi. Itu kayak bunyi ini loh, kayak misalkan lu sendiri nggak rame-rame, terus kayak lu habis kena poldur gitu kan, lu turunnya pelan-pelan, pas kena ban belakang gitu kan, pas mau jegluk gitunya, lu kayak denger gini loh, kayak bunyi nguk gitu tuh di ban belakang, di suspensinya lagi kayaknya deh yang gue rasa, kayak bunyi pas dus gitu tuh, habis lewatin poldur di ban belakangnya kayak bunyi nguk gitu. Itu gue ngerasainnya kayak yang entah suspensinya kotor atau kayak gimana, tapi kayak yang kayak bunyi nguk, kayak pernya kayak nguk gitu bunyinya. Itu sampai sekarang sih gitu. Itu juga gue nggak tahu kenapa. Nanti mungkin di servis selanjutnya gue pengen tanya sih ke beres. Oke, ini gue ngobrol, ini minor sih sebenarnya. Di central lock. Nah ini misalkan gue udah kelok kan, lagi jalan nih, terus udah kelok semua pintu otomatis, terus pas lagi berhenti, udah dong mau turun nih, ya udah gue buka central locknya. Setelah gue unlock,
Nah, yang paling sering itu di pintu sebelah belakang kiri nih, sebelah kiri. Jadi dia kayak ngebuka locknya tuh setengah, nggak buka full gitu. Tapi di pintu lain ngebukanya full, jadi bisa dibuka. Nah, yang pintu kiri itu kayak yang ngebukanya setengah, jadi kadang pintunya nggak mau kebuka karena masih kekunci. Gitu. Jadi harus gua lock lagi dari depan, dari central locknya. Nah, terus pas gua ngebuka lock dari depan ini, dari central locknya, kayak gue kagetin kayak duk gituin, agak bukan kencang sih, maksudnya kayak kalau buka central lock kan biasanya kan yaudah tek gitu doang gitu. Paling nggak agak dikagetin kayak tek digituin. Nah, itu baru kebuka semua tuh, yang kiri juga kebuka. Terus ini gue ngalamin baru nih di KM 20 ribuan itu kuncinya kan, kunci yang ini kan udah yang tombol ya. Si kuncinya ini sepele sih, tapi menurut gue bahaya. Jadi kalau dia udah berhenti nih kayak di parkiran gitu, nggak kepencet, nggak kenapa, udah beresin barang, udah taruh ke rumah. Nah, terus ini nggak, kunci gue taruh di kasur nih gitu. Aku mana kos-kosan, gue buka pintu kan langsung kasur tuh ketemu, ya gue lempar langsung ke itu, bukan lempar sih maksudnya ya, ditaruh gitu ke kasur. Terus baru ditaruh, udah lama nih nggak langsung ini, pas udah 10 menitan 15 menitan tiba-tiba itu pintu kebuka kayak di unlock gitu loh kan, kelihatan kan lampunya nyala, lampu sennya kan nyala tuh kalau misalkan di unlock. Nah, itu ke unlock sendiri ya. Terus aduh kok kebuka gitu, ya udah gue keluar nih, gue kunci lagi. Nah, setelah gue kunci lagi nih pakai remote, bagasi belakang kebuka. Cuma error di remote-nya aja gitu. Ini udah beberapa kali sih, nggak sering, cuman nggak jarang juga. Orang remote nggak gue pegang terus tiba-tiba kunci pintunya kebuka, locknya unlock sendiri, terus bagasi kebuka sendiri. Dan itu juga pas banget, kayak yang pas bagasi kebuka, ini agak cerita nih. Pas bagasi kebuka, gue baru inget, oh iya gue kan habis beli galon gitu, belum gue ambil nih bagasi. Ya udah sekalian ngingetin kayak, ini loh, galon lu belum diambil. Terus apa lagi ya? Ini awal-awal kayaknya deh. Ini awal-awal banget. Kayaknya masih kinyis-kinyis banget itu mobil. Mobil ini masih KM 500-an, belum sampai 500. Itu waktu itu gue bawa ke kantor tuh. Kantor gue waktu itu masih di Duren Sawit. Belum di daerah Serpong. Nah, pas diparkir, nah atasan gue ngobrol sama gue, "Yuk, mobil lu karatan." Aduh, apaan karatan gitu kan. Gue keluar, jadi di piringan remnya kan kelihatan tuh dari kisi-kisi velg. Nah, piringannya itu warnanya warna karat cuy, warna oranye karat gitu, dan itu di semua ban. Kan gue kaget lah, ini kok kenapa kok karatan begini gitu. Ya terus udahlah, pas gue pegang nih kayak bertekstur. Lu kan tau gak sih kayak karat gitu, ada jendulan-jendulan gitu kayak pasir-pasir gitu. Terus yang gue pegang itu agak kasar. Itu sudahlah, gue bawa lagi. Pas gue pulang gue cek lagi nih, hilang kan, kegesek rem. Besoknya ada lagi kayak karat gitu. Waduh, nih jadi pikiran nih, kok ini tiba-tiba barang yang berkarat gini. Terus gue tanya ke beres lah, pas dicek nggak kenapa-napa. Terus nggak ada apa-apa, bersih kan, emang namanya baru nyampe beres kan, nggak bakal ada karat-karatnya. Terus waktu itu ya udahlah dibersihin aja apa gimana gitu. Kesini-sininya udah nggak pernah gitu lagi, itu nggak tahu kenapa. Tapi waktu ada pengalaman itu, si karatnya itu udah hampir berapa hari ya, itu ada seminggu sampai 2 minggu sih, seminggu 2 mingguan itu kayak gitu terus. Kayak gue yang aduh nyesek juga nih ngeliat kalau baru mobil belum ada 1000 kilo udah karatan gitu kan. Tapi kesini-sininya udah nggak tahu dah tuh gue kenapa. Mungkin kalau ada yang tahu penyebabnya apa, bisa ini ya, kasih komentar di bawah. Ya mungkin kalau asumsi gue ya, ini asumsi ya, mungkin dari debu itu kali ya, debu kanvasnya kali ya, kayak debu kanvas remnya atau apa gitu. Ini baru asumsi gue doang, gue nggak tahu juga. Gue nggak paham soal teknis mobil, gue cuma nyeritain pengalaman gue doang selama memakai mobil ini. Dan BTW ini adalah
ya mobil pertama gue gitu. Itu dari mobil pertama gue. Oke, lanjut. Oh ini masalah klasiknya di Wuling Convero ya, maksudnya lu kalau buka tutup pintu nih, terutama sama nih di pintu belakang sebelah kiri, kalau lu nutup pintu nanggung nih. Biasanya kan orang takut kekencangan nutup pintu sama takut kepelanan kan. Kalau lu nanggung tutup pintunya pasti membel, nggak nutup. Kayak yang kayak gimana ya, kayak lu ada di lagi satu ruangan yang yang kedap nih, yang vakum, terus lu buka pintunya. Nah terus kalau di dalam ruangannya itu, di dalam si ruang ini ada banyak angin ya, maksudnya vakum lah gitu, lu tutup nih, itu kan kayak anginnya keluar gitu kan. Nah itu yang ngebikin pintunya jadi nggak ketutup, kayak membel gitu loh. Pintu lu tuh kayak membel, jadi kalau mau nutup pintu tuh agak kencang dikit kalau yang sebelah kiri. Atau biar nggak ada rasa nggak enak, kayak orang nutup pintu kayak yang nggak ketutup, kayak yang kita kan nggak tolong, ini tolong itu pintu nggak ketutup kan nggak enak gitu ya. Kita bilang ya udah, akhirnya cara ini adalah buka kaca spion. Cara ini adalah buka jendela dikit gitu, buka kaca spion. Buka jendela dikit, itu kayak ngebuang angin gitu loh, kayak ngebuang kevakuman di dalam ruang mobil ini. Jadi kayak ngempos keluarnya tuh dari jendela lu, jadi dari dari window lu gitu. Jadi ngebuang angin di situ, jadi si pintunya gampang ketutupnya. Giliran kalau dibuka jendela nih, lu tutup pintu aja cuma yang disenggol dikit dong ketutup. Tapi kalau lu kedap nih, jendela semuanya ditutup, susah, agak kayak membel gitu, gitu. Jadi lu harus agak kenceng. Tapi yang di pintu kanan, pintu depan sampai pintu depan nih, kanan kiri enggak kayak gitu, cuma pintu di belakang sebelah kiri doang. Gitu. Lanjut. Sekarang ada di bahasan wiper. Ini gue nggak tahu sih semuanya ngalamin ini apa enggak, atau cuma di Convero doang, atau cuma gue doang, atau di Almas atau di yang lainnya juga ngalamin ini, gue juga nggak tahu. Komentar aja di bawah ya. Nah ini kalau misalkan lagi gue mau wiper nih, mau lagi hujan kayak mau enggak, kalau wiper belakang gue nyalain nih, dia bunyi keret kayak kenceng banget. Ya gue kan yang agak-agak gimana gitu ya kalau di belakang, aduh burem nih gue pengen wiper. Rasanya kalau ada orang yang di dalam mobil juga kayak yang kaget gitu loh, keret gitu, suara kenceng. Nah itu yang di wiper belakang, sampai sekarang nggak berhenti, suaranya masih gitu terus. Gue udah nanya ke beres, katanya emang begitu mas, katanya karetnya peret. Emang kayak gitu katanya. Terus itu kalau hujan deras banget nih, kan air di belakang banyak gitu kan, kayak yang ngalir gitu. Itu enggak tuh. Tapi kalau udah mulai habis airnya, kayak udah mulai kering gitu, itu peret tuh, bunyi keret. Kayak gitu tuh bunyinya kenceng soalnya. Itu ngeganggu juga sih. Dan setelah di 20.000 juga, wiper depan udah mulai bunyi juga, tapi baru sekali, itu baru sekali-kalinya. Maksudnya di hari itu doang. Itu kondisinya gue lagi pengen bersihin kaca doang, gue tembak air lah, kok yang depan juga bunyi. Tapi kadang-kadang ya, bukan yang setiap nge-wiper dia bunyi, enggak, tapi kadang-kadang doang gitu. Pas sekali-kali itu keret gitu, terus gitu, bunyi lagi gitu, enggak itu. Tapi sekarang udah enggak bunyi lagi. Itu cuma satu kali kasus doang, dan sekarang udah enggak bunyi lagi. Itu sih. Oke, sekarang gue udah nyampe gerbang tol Pondok Ranji. Oke, kita lanjut lagi. Ini sama ini sih. Ini sebenarnya ada plus ada minusnya sih, plus minus. Ini setirnya enteng banget cuy. Setirnya enteng banget. Gak pegel gue juga kalau nyetir. Nggak, maksudnya kalau lagi muterin setir tuh nggak pegel rasanya, enteng banget. Tapi yang gue rasain kalau gue lagi keluar kota gitu, kayak lagi mudik, pas lagi mudik tahun lalu itu, tau sendiri kalau di jalan tol nggak bisa pelan kan, itu rasanya kayak yang gue mau ngelepas setir tuh ngeri gitu loh, kayak yang pasti goyang gitu, kayak yang nggak anteng setirnya, karena kan terlalu enteng ya, giliran dibawa kenceng
setirnya pasti nggak stabil kayak yang goyang gitu sih. Itu plus minus ya. Cuman kalau emang pengguna dalam kota, wah ini enak banget sih, nggak pegel lu ya di daerah perkotaan yang misalkan udah tempat lu macet gitu. Waduh itu ini membantu banget, lu nyetir nggak capek. Koplingnya itu juga sama aja, sama-sama lembut gitu, jadi nggak keras. Oke, lanjut lagi, kita akan bahas soal plusnya nih. Plusnya, nah tadi kan minusnya udah, sekarang plusnya nih. Pertama yang gue rasain pertama kali masuk mobil ini dan gue ngendarai mobil ini adalah kabinnya kedap cuy. Kedap. Untuk sekelasnya ya, di kelasnya ini menurut gue sih termasuk yang paling kedap sih suaranya. Kayak lu nggak suara dari luar tuh nggak terlalu masuk. Dan yang nggak cuma gue yang ngomong, teman-teman gue yang udah ikut gue di mobil ini, ngerasain mobil ini, dia ngomong, Mas Dio, ini mobil lu kedap banget ya gitu. Oh ya, BTW dia ini user dari RAS. Dia ngomong kalau Convero ini suaranya kedap, kabinnya kedap. Plusnya lagi itu ya klasik sih, maksudnya standar ya, emang lega gitu. Mobilnya tuh lega dibanding kompetitor. Terus apa sih namanya ya, jarak dengkul ke kursi itu jauh sih, maksudnya nggak sesek. Kita kayak nggak ada kesan sesek gitu loh di mobil ini. Ada Transformers. Terus ini udah captain seat. Nah ini opsional sih, maksudnya kan ada yang captain seat, ada yang enggak. Mungkin ada yang suka captain seat gitu kan, kayak ala-ala Alphard gitu. Ada yang nggak suka karena kan muatnya berkurang. Tengah kan jadi cuma 2 orang doang gitu. Padahal kan kalau misalkan nggak captain seat kan yang biasa gitu bisa muat 3, kadang 4. Kalau lagi banyak-banyak gitu kan bisa 4. Nah ini kalau captain seat cuma bener-bener 2 orang doang gitu. Paling ngandelinnya di belakang kalau nggak kebanyakan gitu sih. Itu pilihan sih sebenarnya, bukan plus atau minus ya, ini pilihan aja. Lebih suka dan lebih butuh kemana gitu, mau yang 7 atau yang 8 seat gitu. Terus ini sebenarnya dari data sih, gue juga nyari-nyari dari internet juga. Untuk kepastiannya gue nggak tahu, cuman gini, yang gue tahu ini si Wuling ini, si Convero ini khususnya ya, dia platnya termasuk yang tebel ya. Dari bobotnya juga di kompetitornya, coba deh lu cek deh. Dari kompetitornya yang sekelas sama ini, Wuling ini yang Convero ini termasuk yang paling berat kayaknya bobotnya deh. Makanya dengan mesin yang udah nggak ada di VVT gitu kan, udah nggak kayak apa, udah teknologi PTK udah dicabut ya, udah nggak pakai. Dengan bobot segini ya, kalau dibanding kalau kita tos-tosan buat power sama buat apa tarik-tarikan ya ini menurut gua lebih boyo sih dibanding yang kompetitornya gitu. Bukan ketahanan mesin ya. Nah gua salah satu nih, gua ngambil Wuling karena yang gue dapat dari datanya yang gue cari di internet, mesin yang dipakai di Wuling itu adalah mesinnya Chevrolet Spin, notabene dari General Motors. Itu yang bikin gue tertarik, karena temen-temen gue yang pakai Chevrolet Spin, terlepas dari Chevroletnya udah nggak ada di Indonesia ya, mesinnya itu bandel, nggak rewel, bandel. Masalahnya yaitu di apa, kipas ya, di fan-nya itu kan karena mobil Eropa gitu kan, terus ditaruh di Indonesia yang emang suhunya, iklimnya jauh lebih panas gitu dibanding di Eropa kan, akhirnya overheat lah gitu. Tapi oh iya, kalau temen-temen yang udah pernah ngerasain overheat di fan-nya apa di mobil Convero ini, nah gua ini kan yang mobil yang keluaran 2021 ya, itu belum pernah overheat sekalipun di KM yang 22.000 ini, belum pernah. Terus apalagi nyeplos kopling. Nah di nyeplos kopling pun di mobil gua ini belum pernah. Nah untuk yang di mobil gua ini enggak sih, enggak ada kasus kayak gitu, dan jangan sampai kayak gitu sih. Gitu, belum ada sih kasus kayak gitu. Terus apalagi ya,
lagi sih untuk ini untuk konsumsi bahan bakar nih. Nah ini salah satu yang mau yang orang jadi pertimbangan untuk beli mobil ya, konsumsi bahan bakar. Gue udah sampai di tol Meruya. Oke, balik lagi ke soalnya tadi ke skip. Balik lagi ke bahasan konsumsi bahan bakar. Ini yang gue rasain ya, maksudnya gue belum ngerasain yang nyoba yang isi bensin full terus sampai mobilnya mati, itu enggak. Itu mungkin teman-teman bisa cari di channel atau ulasan yang lain, itu banyak deh. Cuman ini by personal aja sih, maksudnya yang gue rasain dan gue ngitung ala-ala amatiran lah gitu, ngitung ala-ala amatir. Terus pokoknya kurang lebih ini dalam kota itu yang gue dapat adalah tergantung keadaan ini ya, jalan itu kurang lebih dalam kota itu 11 sampai 12 km per liter. Itu yang gue dapetin secara pribadi ya, bukan pakai perhitungan detail. Ini cuma ya ala-ala amatiran. Kalau keluar kota waktu gue mudik tahun lalu itu kurang lebih, kalau luar kota itu karena jalan lancar ya, itu kurang lebih 15 km per liter. Menurut, kalau dibilang boros banget enggak gitu, tapi dibilang irit ya agak-agak sedikit boros dibanding kompetitornya gitu menurut gua ya. Sekali lagi ini menurut pendapat pribadi. Dibilang boros banget, ini Wuling boros banget enggak. Dibilang irit ya juga enggak gitu. Ibaratnya tengah-tengah itu, kalau dibilang di tengah-tengah itu lebih ke arah boros satu tingkat sih, tapi masih di tengah-tengah ya gitu. Kalau 10 itu boros banget, kalau 0 itu irit banget, si Wuling ini ada di angka berapa ya? Ada di angka 6 atau 6,5 menuju ke boros ya. Tapi ya cuma kalau misalkan kayak yang kompetitor sekelasnya gitu, yang emang lebih irit dari ini, itu di angka 5 lah kalau menurut gua. Nah, si Convera ini ada di angka 6 atau 6,5 gitu. Itu buat analoginya aja sih, buat lebih kayak segini ya borosnya gitu, segini ya konsumsinya kira-kira dibanding sama kompetitor lain gitu sih. Terus pakai bensin apa? Kalau gua ini dari awal emang nggak pernah dipakein Pertamax sih. Emang dari awal sampai detik ini gue isinya Pertalite. Dan it's okay gitu, nggak ada masalah apa-apa. Mesinnya juga nggak ngelitik, biasa aja. Oke, paling itu dulu aja sih review singkat dari gua. Nanti kita ketemu di konten gua selanjutnya mengenai Wuling lagi ya. Kalau memang ada kasus lagi atau apa, pasti gua bakal kabarin ke kalian lagi. Oke, thank you buat yang udah nonton. Nanti kita bakal ketemu di konten gue yang selanjutnya. Bye bye.